Sahabat sentuhan hati nurani, pernahkah kamu memperhatikan seseorang yang duduk sendirian di sudut kedai kopi, tanpa ponsel di tangan dan tanpa teman untuk bertukar kata? Kamu mungkin merasa kasihan padanya, atau menganggapnya sebagai jiwa yang tersisih dari riuhnya dunia. Namun sahabatku, disitulah letak kekeliruan matamu yang hanya melihat permukaan. Ketahuilah bahwa orang yang paling patut diwaspadai bukanlah dia yang berteriak di tengah keramaian, melainkan dia yang mampu memeluk kesunyiannya, seolah itu adalah kekasih paling setia. Dalam keheningan yang ia bangun, ada sebuah benteng yang tidak memiliki pintu untuk kamu dobrak. Ia tidak mencari pengakuan, sehingga kamu tidak memiliki senjata untuk menjatuhkannya. Ia tidak haus akan perhatian, maka kamu tidak bisa mengendalikan dahaganya. Saat dunia sibuk mempercantik topeng, ia justru menanggalkan wajahnya hingga hanya tersisa kejujuran yang murni. Waspadalah, karena saat seseorang sudah tidak lagi membutuhkan dunia untuk merasa utuh, ia menjadi sosok yang paling tak tertundukkan di bawah langit ini. Di balik tatapannya yang tenang, tersimpan sebuah badai yang sudah dijinakkan oleh tangannya sendiri, sahabatku. Lao Tzu pernah membisikkan sebuah rahasia kuno bahwa bejana tanah liat menjadi berguna justru karena ruang kosong di tengahnya, bukan karena dinding-dinding yang membentuknya. Begitu pula dengan mereka yang memilih untuk menyendiri tanpa teman dekat. Mereka sedang merawat ruang kosong di dalam batinnya agar bisa menampung seluruh semesta. Ketika kamu merasa ia kesepian, sebenarnya ia sedang penuh dengan dirinya sendiri. Kamu mungkin mengira ia lemah karena tidak memiliki sekutu, padahal ia adalah panglima bagi ribuan pikirannya yang sudah berdamai. Ia tidak butuh sandaran, karena ia telah belajar cara berdiri di atas ketiadaan. Inilah kekuatan yang tidak kasat mata, di mana seseorang menjadi sangat tajam justru karena ia tidak pernah diasah oleh ekspektasi orang lain. Semakin ia menjauh dari keramaian, semakin ia sebenarnya sedang mendekati pusat dari segala kekuatan yang pernah ada. Sahabatku, seringkali kita terjebak dalam perlombaan untuk memenuhi ruang hidup kita dengan suara-suara orang lain, seolah kesepian adalah aib yang harus segera disembuhkan. Kita berlari mencari teman untuk menutupi lubang di hati, namun perhatikanlah baik-baik. Bukankah semakin keras kamu mencari, justru semakin dalam rasa kehilangan yang kamu temukan? Orang yang menyendiri ini telah berhenti berlari. Ia memahami bahwa saat kamu berhenti mengejar cahaya, matamu perlahan akan mampu melihat dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun. Ia tidak mencari apapun, sehingga tidak ada yang bisa hilang darinya. Kekuatannya terletak pada ketidakberadaannya dalam kompetisi sosial yang melelahkan. Ia adalah air yang tenang di dasar sumur, tidak terlihat dari permukaan, namun mampu memantulkan seluruh wajah langit dengan sangat sempurna. Jangan tertipu oleh sikap diamnya, karena di dalam diam itu, ia sedang mendengar detak jantung semesta yang tidak bisa kamu dengar karena bisingnya percakapan kosongmu sehari-hari. Dunia mungkin melabelinya sebagai sosok yang aneh atau antisosial. Namun baginya, label hanyalah debu yang menempel pada cermin yang bersih. Sahabatku, waspadalah pada mereka yang tidak memiliki keterikatan emosional pada validasi manusia, karena mereka adalah orang-orang yang paling bebas. Ia tidak memiliki teman dekat bukan karena ia ditolak, tapi karena ia terlalu luas untuk disempitkan oleh definisi pertemanan yang dangkal. Lao Tzu mengingatkan kita bahwa yang paling lunak di dunia ini akan mampu mengalahkan yang paling keras. Orang yang menyendiri ini adalah perwujudan dari kelembutan air yang mampu melubangi batu karang hanya dengan ketekunannya untuk tetap menjadi dirinya sendiri.
Ia tidak butuh membuktikan apapun kepada kamu atau kepada siapapun. Kekuatan tersembunyinya adalah ia tidak memiliki titik lemah yang bisa kamu serang dengan pujian ataupun makian. Ia adalah kekosongan yang berisi, sebuah ketiadaan yang justru menggerakkan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Ketahuilah sahabatku, bahwa dalam setiap langkah kaki yang ia ayunkan sendirian, ia sedang menari dengan takdirnya tanpa perlu penonton yang bersorak. Kekuatan sejati itu tidak berisik. Ia tidak butuh pengeras suara untuk membuktikan keberadaannya. Saat kamu merasa perlu dikelilingi banyak orang untuk merasa aman, ia justru menemukan keamanan paling tinggi saat ia melepaskan segala ketergantungan. Ia memahami sebuah rahasia besar bahwa kepemilikan paling mewah adalah saat kita tidak lagi merasa memiliki apapun, termasuk citra diri di mata orang lain. Semakin ia menyepi, semakin suaranya menggema di ruang-ruang batin yang paling dalam. Ia adalah penguasa dari kerajaan yang tidak terlihat, di mana mahkotanya terbuat dari kesabaran dan jubahnya adalah ketenangan yang dingin. Jangan pernah meremehkan dia yang tidak memiliki siapapun di sisinya, karena bisa jadi ia adalah satu-satunya orang yang benar-benar memiliki dirinya sendiri secara utuh dan tanpa syarat. Kamu mungkin sering bertanya dalam hati, mengapa ia begitu betah dalam kesunyian yang bagi orang lain terasa membosankan atau bahkan menyiksa? Sahabatku, bagi jiwa yang sudah menemukan rumah di dalam dirinya sendiri, dunia luar hanyalah sebuah panggung sandiwara yang melelahkan dan penuh kepalsuan. Ia tidak merasa perlu berpura-pura tertawa hanya untuk diterima, dan ia tidak perlu berdebat panjang lebar hanya untuk membuktikan sebuah kebenaran yang ia yakini. Dalam pandangan Lao Tzu, siapa yang paling tidak dikenal sebenarnya adalah dia yang paling mengenal hakikat kehidupan secara mendalam. Saat kamu sibuk membangun identitas melalui lingkaran pertemanan yang luas, ia justru sedang menghapus jejaknya agar tidak bisa dilacak oleh ambisi duniawi. Ketahuilah bahwa kekuatan paling mematikan adalah kekuatan yang tidak berbentuk dan tidak terlihat. Karena ia tidak berbentuk, ia bisa meresap kemana saja tanpa hambatan, seperti udara yang tidak bisa kamu genggam, namun tanpa kehadirannya, kamu akan merasa sesak napas. Pernahkah kamu merasa sangat lelah karena harus terus-menerus menjaga perasaan orang-orang di sekitarmu agar tidak tersinggung, sahabat? Itulah beban berat yang sama sekali tidak dipanggul oleh mereka yang memilih untuk menyendiri tanpa teman dekat. Mereka telah berhasil melepaskan tali temali yang mengikat diri pada ekspektasi sosial yang seringkali terasa palsu dan mencekik leher. Baginya, memiliki 1000 teman seringkali berarti memiliki 1000 topeng berbeda yang harus diganti setiap saat sesuai dengan keadaan. Namun dia yang berani berdiri sendiri hanya memiliki satu wajah, yaitu wajah aslinya yang mungkin tampak dingin, namun mengandung kejujuran yang sangat murni. Waspadalah, karena kejujuran yang murni adalah sesuatu yang sangat menakutkan bagi dunia yang sudah terbiasa dengan kepura-puraan. Ia tidak memiliki beban untuk menyenangkan siapapun, sehingga ia bebas untuk menjadi apa saja, bahkan menjadi badai jika ia mau. Semakin sedikit orang yang ia kenal, semakin banyak ruang yang ia miliki untuk mengenal seluruh rahasia alam semesta. Ingatlah kembali pesan bijak dari timur, bahwa 30 ruji sebuah roda bertemu di satu poros yang sama, namun justru karena ruang kosong di poros itulah roda bisa berputar dan berguna. Sahabatku, orang yang hidup tanpa teman dekat adalah perwujudan dari poros yang kosong itu, yang menjadi pusat dari segala pergerakan. Ia tidak bergerak mengikuti arus keramaian yang bising, tapi dialah yang sebenarnya sedang menyeimbangkan putaran dunia di sekelilingnya dengan sangat stabil. Kamu mungkin melihatnya diam membeku, padahal ia sedang memegang kendali penuh atas emosinya tanpa terpengaruh oleh apapun. Saat kamu terseret oleh drama pertemanan yang pasang surut, ia tetap kokoh berdiri di pusat badai, tak tersentuh oleh fluktuasi rasa kecewa atau pengkhianatan yang menyakitkan. Inilah kekuatan yang sangat dalam. Ia tidak bisa dikhianati karena ia tidak menggantungkan setitik pun harapannya pada manusia.
Ia tidak bisa dikecewakan karena ia sudah menerima kekecewaan sebagai bagian dari napas kehidupan yang harus ia lalui setiap hari. Sahabatku, ada sebuah ketajaman luar biasa dalam diam yang tidak akan pernah dimiliki oleh ribuan kata-kata yang diteriakkan dengan lantang. Orang yang terbiasa menyendiri memiliki telinga yang mampu mendengar apa yang tidak terucapkan dan mata yang mampu melihat apa yang tersembunyi di balik senyum palsumu. Ia tidak perlu bertanya banyak hal untuk mengetahui rahasia terdalammu, karena ia sudah terbiasa berdialog dengan kegelapan dan cahayanya sendiri secara jujur. Waspadalah pada diamnya, karena di dalam diam itu, ia sedang mengamati pola-pola kehidupan yang seringkali terlewatkan oleh mereka yang terlalu sibuk bicara. Ia memahami bahwa kata-kata seringkali hanyalah alat untuk menyembunyikan ketakutan, sementara ia sudah tidak lagi memiliki rasa takut pada apapun. Baginya, kesepian adalah sebuah kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang sudah benar-benar selesai dengan segala urusan egonya. Semakin ia tidak terdengar oleh dunia, semakin sebenarnya pengaruh energinya merambat melalui getaran ketenangan yang bisa mengintimidasi siapapun yang mendekatinya. Mengapa kita harus sangat waspada pada kekuatan tersembunyi yang ia miliki? Karena ia adalah orang yang paling berani untuk kehilangan segala hal, sahabatku. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa bertahan hidup tanpa sandaran luar, tanpa pujian yang manis, dan tanpa pengakuan dari orang lain. Jika kamu ingin mengalahkan seseorang, biasanya kamu akan menyerang apa yang paling ia sayangi. Namun apa yang bisa kamu lakukan pada seseorang yang sudah merasa sangat cukup hanya dengan sepi? Ia tidak memiliki rasa takut akan kehilangan, karena ia memahami sebuah rahasia, bahwa semakin kita mencari dan menggenggam, semakin kita sebenarnya kehilangan hakikat diri kita. Ia berdiri jauh di luar jangkauan manipulasimu, karena ia tidak membutuhkan apapun darimu. Kekuatan tersembunyinya adalah kemandirian batin yang absolut, sebuah kondisi di mana ia menjadi raja di kerajaannya sendiri, tanpa membutuhkan rakyat untuk menyembahnya. Saat dunia ini runtuh dan semua orang panik mencari pegangan, ia akan tetap tenang, karena ia sudah terbiasa hidup dalam ketiadaan. Pernahkah kamu berpikir bahwa alasan utama seseorang tidak terkalahkan adalah karena ia tidak sedang bertarung dengan siapapun, sahabatku? Di dunia yang memaksa kita untuk selalu unggul, orang yang menyendiri ini justru memilih untuk menjadi yang terakhir. Ia memahami bisikan Lao Tzu bahwa siapa yang tidak menonjolkan diri justru akan menjadi terang. Siapa yang tidak membenarkan diri justru akan menjadi nyata. Saat kamu menghabiskan energi untuk mempertahankan posisi atau pendapatmu, ia justru melepaskan semuanya. Keheningannya adalah perisai yang tidak bisa ditembus oleh pedang kemarahanmu, karena ia tidak menyediakan permukaan untuk kamu lukai. Ia adalah ruang kosong yang sangat luas. Kemanapun kamu memukul, kamu hanya akan menemukan kekosongan yang melenyapkan kekuatanmu sendiri. Waspadalah, karena menghadapi seseorang yang sudah selesai dengan ambisi dunianya adalah seperti mencoba membelah air dengan kapak. Kamu hanya akan melelahkan dirimu sendiri tanpa pernah bisa meninggalkan bekas luka padanya sedikit pun. Sahabatku, lihatlah bagaimana ia tetap tenang saat badai kritik atau hujan pujian datang silih berganti. Ia menyendiri karena ia tahu bahwa semakin banyak orang yang mencoba mengisi gelas jiwamu, semakin sedikit ruang yang tersisa untuk dirimu yang asli. Ia tidak memiliki teman dekat karena ia tidak ingin batinnya menjadi tempat pembuangan sampah bagi keluh kesah dan ego orang lain. Baginya, menjadi sedikit aneh di mata dunia adalah harga yang sangat murah untuk mendapatkan kemerdekaan berpikir yang mutlak. Ia adalah perwujudan dari lembah yang rendah, tempat di mana semua air mengalir secara alami. Meskipun ia tampak di bawah, sebenarnya ia memegang kendali atas semua aliran energi di sekelilingnya. Kekuatan tersembunyinya terletak pada kemampuannya untuk tetap menjadi wadah yang menampung segalanya tanpa terpengaruh oleh warna cairan yang masuk ke dalamnya.
semakin ia tampak tidak berarti di matamu. Sebenarnya semakin besar otoritas batin yang ia pegang atas hidupnya sendiri, tanpa perlu izin dari siapapun di planet ini. Mungkin kamu menganggap hidupnya kering dan tanpa warna. Namun, sahabatku, ia sebenarnya sedang menikmati spektrum cahaya yang tidak bisa ditangkap oleh mata orang biasa. Lao Tzu pernah berkata bahwa tahu kapan harus berhenti adalah rahasia untuk tidak pernah berada dalam bahaya. Orang yang menyendiri ini telah berhenti mencari di luar karena ia telah menemukan samudra di dalam. Waspadalah pada ketenangan ini, karena ia lahir dari keberanian untuk menghadapi monster-monster di dalam pikirannya sendiri tanpa bantuan siapapun. Ia tidak membutuhkan bahu untuk menangis, karena ia telah mengubah air matanya menjadi mutiara kebijaksanaan yang ia simpan dalam diam. Saat kamu merasa perlu divalidasi oleh orang lain untuk merasa berharga, ia sudah merasa cukup hanya dengan tarikan nafasnya yang teratur. Keberadaannya adalah sebuah pesan tanpa suara bahwa kepemilikan sejati bukan tentang seberapa banyak orang yang mengenalmu, melainkan tentang seberapa dalam kamu mengenal dirimu sendiri saat tidak ada satupun orang di sekitarmu. Sahabatku, seringkali dalam hidup ini, semakin keras kita mengejar sesuatu, semakin jauh sesuatu itu lari menghindar. Kita mengejar kebahagiaan melalui keramaian, namun yang kita dapatkan hanyalah rasa hampa yang semakin mencekik setelah pesta usai. Orang yang memilih menyepi ini memahami bahwa cara terbaik untuk mendapatkan adalah dengan berhenti mencari. Ia melepaskan genggamannya pada dunia, dan secara ajaib, seluruh dunia justru jatuh ke dalam pangkuannya. Ia tidak memiliki teman dekat yang bisa ia andalkan, sehingga ia menjadi orang yang paling bisa mengandalkan dirinya sendiri dalam situasi paling genting sekalipun. Kekuatannya yang paling berbahaya adalah kemandirian emosionalnya yang sudah mencapai titik nol. Ia tidak bisa lagi disakiti oleh pengabaian, karena ia sudah menjadikan pengabaian sebagai teman akrabnya sehari-hari. Ia adalah bukti hidup bahwa di dalam kekosongan yang paling sunyi, terdapat kepadatan kekuatan yang mampu menggerakkan gunung tanpa perlu menyentuhnya sedikit pun. Inilah puncak dari sebuah perjalanan batin yang paling jujur. Akhirnya, sahabatku, mari kita melihat sosok ini bukan dengan rasa iba, melainkan dengan rasa hormat yang mendalam. Ia adalah pengingat bahwa di balik riuhnya pertemanan dan gemerlapnya pengakuan, ada sebuah ruang sunyi yang harus kita kunjungi jika ingin menemukan kekuatan yang abadi. Jangan pernah mencoba mengusik ketenangan orang yang sudah terbiasa hidup sendiri, karena kamu tidak akan pernah siap menghadapi kedalaman jiwanya yang tanpa dasar. Ia tidak membutuhkanmu, dan ketidaktergantungan itulah yang membuatnya menjadi sosok yang paling berpengaruh tanpa perlu memerintah. Semakin ia menarik diri dari panggung dunia, semakin kuat kehadirannya terasa di dalam hati setiap orang yang merindukan kedamaian. Ia telah menemukan jalan pulang ke dalam dirinya sendiri, sebuah jalan yang tidak memerlukan peta, namun memerlukan keberanian untuk melepaskan segala hal yang selama ini kamu anggap sebagai kekuatan. Di titik ini, kamu akan menyadari bahwa menjadi bukan siapa-siapa adalah satu-satunya cara untuk menjadi segalanya secara utuh dan abadi. Sahabatku, ingatlah bahwa sendok itu berguna karena ada ruang kosongnya. Kalau sendoknya padat, kamu malah capek sendiri mau makan apa, tapi cuma bisa jilat pinggirannya. Dan ketahuilah, sendirian itu tidak buruk. Yang buruk itu kalau kamu di tengah keramaian, tapi tetap harus nanya aku ini siapa ke orang yang bahkan lupa nama mereka sendiri. Sampai di sini dulu video kali ini sahabatku, sampai jumpa di video berikutnya. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.